Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Otomotif. Guys, kali ini kita kembali ngerjain perbaikan kebocoran oli mesin di mobil Innova bensin tahun 2005 nih. Nah, ini kebetulan udah kita proses pengerjaannya, jadi ini udah setengah jalan. Kita udah bongkar crankcase, cover timing, dan carter. Untuk kebocoran oli mesin di mobil Innova bensin ini memang sering sekali terjadi ya guys. Dan faktanya bukan cuman di Innova bensin ya, tetapi di Alphard, Camry, Harrier juga itu sering terjadi kebocoran oli mesin, kita sering temuin. Nah, penyebab kebocoran oli mesin ini yaitu karena silen di area cover timing yang ke mesin nih. Jadi dia silennya udah getas, keras, jadi nggak bisa nahan lagi debit oli mesin, makanya rembes. Dan di Innova bensin ini sering sekali ditemukan sampai berlumpur ya. Lumpur itu terjadi dikarenakan oli mesin yang rembes di bagian cover timing ditimpa oleh debu-debu yang numpuk di situ dan akhirnya dia sampai seperti berlumpur. Nah, bukan cuma di Innova bensin, tetapi di mobil lain pun seperti itu. Untuk perbaikannya yaitu kita harus silen ulang, kita bongkar dulu cover timing, crankcase, carter untuk kita ganti silennya, dipakein silen baru. Efek dari kebocoran oli mesin ini, yang pertama tentunya oli mesin sering berkurang. Terus yang kedua, bisa timbul juga bau gosong karena rembesan oli yang ada di mesin itu pada saat mesin panas itu bisa menimbulkan bau gosong guys. Nah, untuk itu perlu dilakukan perbaikan untuk kebocoran oli mesin ini, karena sering sekali ditemuin kalau sampai rembesnya parah itu dia bisa netes ke lantai ya, bisa menyebabkan lantai kotor. Jadi kalau ada kebocoran oli mesin di mobil langsung aja diperbaikin karena dilihatnya juga nggak enak ya. Oke, langsung aja ikutin terus video kita gimana kelanjutannya untuk perbaikan kebocoran oli mesin guys. Yuk. Ini parkiran mobilnya. Ya udah. Sap aman ya? Aman kan? Gue udah dikasih fotonya kemarin. Maju. Ya. Jam 2 beres. Aman. Nah, oke guys, ini kita udah bongkar nih mesinnya. Carter, crankcase sudah turun, cover valve udah dilepas. Nah, ini terakhir kita mau lepas cover timing. Nah, untuk lepas cover timing kita harus buka dulu nih baut cover timing yang dari belakang, baut 12 nih. Ada dua. Yang ini satu atas, bawah satu. Nah, selain itu kita lepas juga selang bypass nih.
Ini lah tarutan. Nah, selang bypass sudah dilepas, baru kita lepas baut cover timing tuh yang 2. Udah bangun kan tadi? Oke sih. Karena baut 12 yang di belakang itu ngumpet ya. Jadi kalau lupa atau nggak kelepas, dia susah nanti ngelepas cover timingnya. Kalau dipaksa bisa patah cover timingnya. Nah, ini baut cover timing bagian depan udah kita lepas semua. Baut 12, baut 14, baut water pump 2 nih numpang ke cover timing. Tinggal kita congkel deh nih cover timingnya buat dilepas. Ayo, weh. Pastiin udah semua belum? Udah. Bak, geser dulu, weh. Iya. Nih, aja yang ini. Tarik. Oke. Ini dia. Nah, oke guys, ini cover timing, crankcase, starter, cover valve udah kita lepas ya. Jadi sekarang tinggal bersih-bersih bekas silen yang sebelumnya. Nah, ini dan ternyata pas tadi kita awal cek area mesin, ini ternyata bagian cover timing, starter dan crankcase-nya itu udah bekas silenan ulang ya. Ini pakai silen warna abu-abu nih, kayaknya tribon. Jadi sebelumnya sudah ada perbaikan kebocoran oli ya di mesin 1TR yang lagi kita kerjain ini. Dan cuman masih tetap rembes atau rembes lagi nih di bagian cover timing yang bawah tadi pas kita lihat. Ini di bagian sini rembes oli sampai ke karter ya. Nah, itu kemungkinan dari ini silennya kurang awet nih kalau silen yang abu-abu ini. Jadi yang lebih bagus tuh silen yang hitam, dia lebih tahan lama. Jadi kita untuk pembersihannya itu nggak terlalu kotor banget di bagian cover timing nih, bisa dilihat. Karena sebelumnya udah bekas dibongkar, dibersihin. Jadi lumpurnya itu nggak tebal-tebal banget. Ini tuh. Ini bagian silennya. Tuh. Silennya udah abu-abu, udah bekas silenan ulang. Nah, ini silen yang di cover timing yang 3 tuh, nanti kita ganti juga. Nanti kita sharing juga part number silen di cover timing yang ring O ini, karena banyak juga teman-teman yang nanya nomor part seal di cover timing yang ring O ada 4 piece nih, karena jarang yang tahu. Nah, ini cover valve-nya. Ini rembes lagi tuh, setelah perbaikan kebocoran oli rembes lagi. Nah, kita ganti juga seal cover valve-nya sekalian. Masih lentur tuh ya, nggak kaku karena udah pernah ganti, cuman rembes lagi. Terus ini karter lagi dibersihin sama Bang Panji nih. Spesialis bersih-bersih cover timing. Kotor juga Bang karter crankcase-nya. Tebal banget tuh bagian gua.
Nah, ini part-part mesin yang kita bongkar kalau kita kerjain perbaikan kebocoran oli. Jadi banyak juga part yang dilepas untuk perbaikan kebocoran oli di mesin 1TR Innova bensin nih. Ini ada tensioner, ini kena rembesan oli juga tuh. Nanti kita bersihin sekalian sampai baut-bautnya kita bersihin. Ini ada idle bearing. Nah, ini baut-baut cover timing, cover valve, dan crankcase tuh banyak juga ya. Nih, ini pulley crankshaft. Kita lihat bagian bawah. Nah, ini kebocoran oli bagian bawah tuh kayak gini tuh guys. Lumayan parah netesnya, rembesnya sampai ke bagian blok mesin bawah nih, karena di sini itu efek dari rembesan cover timing dari samping sini. Nah, ini saya lagi bersihin sealant di blok mesin yang bagian bawah yang ke crankcase. Jadi supaya pas kita sealant ulang, sealnya bisa benar-benar merekat. Kita bersihin dulu sealant bekasnya nih. Tuh, dikerok, diamplasin. Oke guys, ini saya mau lepas housing OF atau filter oli. Kita akses dari sebelah kanan mesin sini nih. Nah, jadi bautnya itu ada baut 24 yang di tengah, sama ada satu mur 12. Nih murnya dulu kita lepas. Tadi udah saya kendorin. Ini mur 12. Nah, ini mur 12 satu ya. Di situ ini ada baut 24 nih, udah saya kendorin juga. Nah, ini sengaja saya tahan pakai plastik biar nggak belecetan olinya. Nah, ini baut 24, bautnya panjang tuh. Kalau udah lepas baut 24 sama mur, tinggal kita ambil housing OF-nya. Nah, ini dia bekas di sealant ulang juga, jadi kita sekalian aja lepas lagi, ganti ring housing filter olinya tuh biar awet. Nanti disilan lagi pakai sealant hitam. Ya, oke guys, sekarang kita mau sealant cover timing nih. Jadi cover timingnya udah kita bersihin nih. Jadi untuk bersihin cover timing ini, kita selain pakai cairan pembersih karbon ya buat ngerontokin kotoran di cover timing, setelah itu kita basuh juga pakai air sama sabun biar bersih nih. Nah, ini cover timingnya udah bersih sekarang. Seal crankshaft depan juga udah diganti nih. Ini seal crankshaft depan yang baru, ini seal crankshaft depan yang lama tadi udah kita ganti. Nah, sekarang kita mau sealant cover timingnya. Oke, sebelum kita sealant nih, kita mau liatin dulu part-part yang kita ganti nih. Ini ring O yang di cover timing yang ada 4 piece, 1, 2, 3, 4 nih. Teman-teman yang mau tahu part numbernya nih bisa di screenshot di video ini. Nih, ini ring O yang di cover timing ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini seal OF nih guys. Oke ya. Nah, ini sealantnya buat kita sealant ulang cover timing. Ini seal cover valve. Nah, ini filter oli. Ini housing OF. Kita ganti juga sekalian. Oke, sekarang kita sealant cover timingnya dulu. Yuk.
Bentar, itu yang tebal ya? Iya. Oke. 3. Apa yang baru dijak? Iya. Ada yang kurang? Ini. Tuh situ tikungan Ini. Sini. enggak ke dalam kurang udah Kasih deh. tuh. Itu ya. Persambungan Ya, kasih deh. Ya oke guys, udah disela nih. Kita tinggal pasang cover timing. Nih sama di persambungan mesin juga kita kasih silan, persambungan blok sama head kanan kiri. Oke, kita pasang cover timing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini bang. Ini mangkok ini. Ayo bang, semangat bang, semangat.
iyalah itu ngeliatin aja. Di dalam nggak ada yang dilepas kan? Nggak ada. Hah? Nggak ada, nanti kita nggak apa-apain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bisa yuk. Agak susah. Alhamdulillah. Siap, siap. Iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke yuk. Bentar Oke nih, dong. di sini diedit dong bang. Pas masuk plug gitu tuh. Tadi dikasih apa? Itu loh, kayak orang ulang tahun gitu loh. Diedit itu loh, ore gitu loh. Sama kertas-kertas jatuh. Udah nih. Nah, bagian lu, bautnya lupa gue. Oke guys, alhamdulillah cover timing udah naik nih. Kita tinggal kencengin baut-bautnya, baut-baut cover timing. Ada baut 14, ada baut 12, ada mur 12. Nah, setelah cover timing selesai, baru kita naikin crankcase dari bawah. Tuh kelihatan lebih bersih sekarang. Kita lihat dari sebelah kiri. Bersih ya. Oke, sekarang kita pasang poly crankshaft. Udah ketemu. Nah, itu buat Siapin gua palu. bentar. Oke, sekarang kita mau momen fully crankshaft, baut fully crankshaft nih. Kita kasih momen maksimal dulu 120 Nm. Udah bang. Terus. Tahan palu dari bawah. Oke, udah bunyi. Tambah pipa weh. Ya, setelah di momen maksimal ditambahin kekencangannya pakai pipa nih. Karena momennya itu 2600 kgf, kencang banget. Alatnya nggak ada, yang sampai 2600. Udah kencang maksimal ya. Oke, sip. Putar kiri kan. Balik dong. Nggak usah. Nih nahannya dari crankshaft. Oke, lanjut kita silang crankcase.
Oke guys, alhamdulillah crankcase juga udah naik nih. Tuh, udah bersih, kita bersihin. Nah, ini juga ada baut yang cover timing nih dari crankcase nih. 1, 2, lagi dikencengin dulu baut-bautnya nih sama Bang Panji. Habis itu kita pasang strainer di sini, terus habis strainer kita pasang panci oli mesin. Oke guys, alhamdulillah udah sekitar 60% nih pengerjaan. Cover valve, cover timing, crankcase, carter udah kepasang semua. Tinggal kita rapihin pretelan-pretelan mesin. Ini untuk area mesin tinggal visco fan belt, cooling water pump, throttle body lagi dibersihin, filter udara sama aki tinggal kita rapihin. Tuh kelihatan ya kondisinya sekarang udah bersih tuh. Kita lihat bagian cover timingnya nih. Tuh. Ini. Kita cek dari samping. Nih guys, tuh udah kinclong nih cover timingnya tuh. Udah disilen ulang. Crankcase tuh. Carter juga udah dipasang. Steering rack, stabilizer udah naik, udah dipasang. Oke guys, alhamdulillah untuk pekerjaan perbaikan kebocoran oli mesin di mesin 1 TR Innova bensin tahun 2005 kita udah beres nih, semua udah terpasang dari mulai cover valve, crankcase, carter sama pretelan mesin di bagian atas nih, fan belt, idle bearing, tensioner semua udah kita pasang nih. Oli mesin LLC juga udah kita isi. Sekarang kita mau starter, awal start setelah perbaikan kebocoran oli mesin. Starter bang, aman ya? Enggak, gua aja nggak apa-apa. Lu liatin depan. Ya udah, lu yang starter deh. Oke yuk, bismillah. Oke, mesin udah hidup nih guys. Lagi idle up, jadi RPM masih tinggi karena awal starter. Tadi lama nggak kita nyalain. Terus awal nyala tadi mesinnya agak goyang karena memang tadi kita bersihin juga throttle bodinya nih. Jadi sekalian bongkar throttle bodinya kita bersihin sekalian.
Ini kita hidupin dulu, biarin sampai mesin panas. Nanti setelah mesin panas kita cek ulang untuk kebocoran oli mesinnya di area cover timing, carter, dan juga crankcase. Ini kita biarin dulu mesinnya hidup sampai idling, sampai mesin panas. Nanti kita cek ulang untuk kebocoran oli di area mesinnya. Kita coba cek dari samping. Aman ya. Ini AC belum nyala ya? Udah idling belum? RPM berapa? 1000. Throttle-nya. Oke, alhamdulillah nih ya. Kita untuk perbaikan kebocoran oli mesin udah selesai, aman. Di ini jam berapa? Jam 3, sekitar jam 3:30 4 sore guys. Kita mulai tadi jam 9 pagi. Alhamdulillah nih, belum jam 4 udah beres, selesai. Jadi nggak usah pakai lama-lama. Untuk perbaikan kebocoran oli di Innova ini kita bisa beresin seharian guys. Alhamdulillah nggak ada kendala, nggak ada masalah, semua aman, baut-baut semua aman, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih, nggak ada yang selek. Karena kalau kita ngerjain kebocoran oli ini, baut-bautnya memang banyak ya, jadi kita harus pisah-pisahin tuh per area mesin bagian depan, cover timing, sama area mesin bagian bawah itu kita pisahin guys. Jadi jangan sampai ketukar, supaya nggak ada miss. Oke, nih mesin udah kita matiin. Sekarang kita cek ulang untuk area cover timing nih. Aman ya. Cover timing kiri aman, selang bypass depan aman. Cover valve aman. Oke, aman. Kita cek dari samping. Nih cover timing. Disemprot. Cover timing aman. Aman. Oke guys, aman ya. Cover timingnya udah aman sekarang, udah bersih. Silenannya udah rapi, udah nggak rembes lagi. Aman. Kita cek RPM. RPM udah normal, udah idling nih.
sekitar 800. Kita coba nyalain AC guys. Sip, AC juga dingin. Nah ini kilometernya, kilometer mobilnya 206.000 guys, tinggi juga ya. Memang mobil lama nih, Innova lama 2005, jadi wajar kilometernya tinggi guys. Nah usia silennya jadi mempengaruhi juga tuh, karena udah lama silennya udah getas. Ini sampai perbaikan silen ulang yang kedua nih, udah bocor yang kedua. Yang pertama silenannya pakai silen abu-abu tribon. Nah ini yang kedua kita ganti pakai silen hitam, silen Toyota guys, insya Allah lebih awet. Oke guys, alhamdulillah untuk pekerjaan perbaikan kebocoran oli Innova bensin ini kita udah selesai nih. Kita udah silen ulang cover timing, crankcase starter, cover valve, udah kita cek ulang untuk kebocoran oli mesinnya udah nggak ada, udah aman, udah nggak ada rembes-rembes lagi. Jadi setelah kita perbaiki kebocoran oli tadi, kita panasin sampai mesin panas, kita cek ulang area cover timing, starter, crankcase, cover valve itu nggak ada rembesan oli. Jadi sekarang udah aman guys, dan alhamdulillah kita udah selesai di jam 4 sore nih. Jadi tadi kita mulai kerjain jam 9 pagi, ini sekitar jam 4 sore udah selesai. Alhamdulillah nggak sampai seharian, nggak sampai malam nih guys, masih cerah tuh ya, masih jam 4 sore nih itu. Alhamdulillah, jadi nggak perlu lama-lama untuk perbaikan kebocoran oli, kita bisa 1 hari beres guys. Mesin udah idling, udah normal, kebocoran olinya udah aman. Sekarang udah enak dilihat nih, cover timingnya udah bersih, starter, crankcase juga udah nggak ada rembes-rembes lagi. Oke, jadi seperti itu dulu untuk video kita kali ini. Apabila teman-teman mau request service, pengerjaan JR, penggantian balancer shaft, perbaikan kebocoran oli, bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk kita beres-beres, langsung cabut balik ke Kedoya.